Selamat pagi Romo, selamat pagi Bapak Ibu. Marilah kita awali dengan membuat tanda salib dan dilanjutkan dengan doa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang mengandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang masa. Pagi yang berbahagia ini kami bersama yang tersayang Romo Gunawan berkumpul bersama dan bersyukur atas kesehatan, perlindungan yang selalu kami terima. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami yang hadir di sini, agar apa yang kami terima dari Romo sungguh membuat kami lebih mengenal Engkau. Amin. Monggo Romo, dipersilahkan. Selamat pagi. Pagi Romo. Selamat pagi Romo. Pagi. Selamat pesta kerahiman Ilahi. Kemarin kita merayakan bagaimana Santa Faustina, orang yang suci yang berjumpa dengan Yesus, dan kita diajari berdoa koronka untuk merasakan belas kasih Tuhan yang luar biasa dalam peristiwa salibnya, peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu semualah yang mendasari bagaimana Paulus juga berkeliling kemana-mana untuk mewartakan Kristus Sang Maha Rahim yang rela berkorban untuk menebus dosa manusia, dan Paulus juga mau memberitakan kabar sukacita itu dengan luar biasa. Sampai pada saat Paulus menulis surat kepada umat Galatia, itu mengatakan, yang hidup dalam diriku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Ungkapan itu kan menjadi sebuah ungkapan kematangan iman yang luar biasa, yang memang susah dicapai oleh kebanyakan orang. Kita akan mencoba pelan-pelan untuk menuju ke sana, sehingga hidup kita betul-betul dituntun, dan hidup kita adalah Kristus. Mungkin kita masih jauh dari Paulus. Nah, perjalanan Paulus yang tidak kenal lelah, ya, seperti kalau kita melihat presiden kita ini juga kayaknya nggak ada capek, ya. Pagi, siang, sore, kunjungan kemana-mana. Rupa-rupanya Paulus bukan hanya tidak capek, tetapi juga mendapatkan caci makian, ditolak di mana-mana, dan bahkan sering dikebuki, masuk keluar penjara, dan lain-lainnya. Nah, perjalanan Paulus, kita masuk dalam bab 20. Dalam perjalanan ini ada sesuatu yang hilang, yang tidak ditulis secara lengkap oleh Lukas, sehingga kadang-kadang kita tidak tahu kehilangan jejak dari perjalanan Paulus. Paulus ini sampai kemana sekarang? Sehingga kadang-kadang kita melihat kok tiba-tiba Paulus ada di sana. Dan juga ada beberapa perjalanan Paulus yang tidak ditulis oleh Lukas. Misalnya bagaimana Paulus pergi ke Galatia, itu tidak ada sama sekali dalam kisah para rasul. Ya. Tiba-tiba Paulus sudah sampai ke Troas, ya.
di mana Lukas juga waktu itu di sana. Nah, maka bab 20 ini ada sesuatu yang sangat mengesankan dan mengharukan. Ya. Kalau kita membaca atau merenungkan Paskah kemarin ketika Yesus mengadakan perpisahan dengan para muridnya hari Kamis Putih, itu hari terakhir menjelang Yesus wafat. Di sana ada kata-kata yang sangat mengharukan ketika Yesus mau berpisah dengan para murid untuk selama-lamanya, dalam arti bahwa tidak akan ketemu secara fisik. Dan nanti di dalam Kisah Rasul bab 20 ini juga ada satu perjumpaan yang sama yang mengharukan ketika Paulus mau berpisah pertama dengan umat yang di Troas, yang kemudian nanti yang lebih mengharukan ketika Paulus harus berpisah dengan orang-orang Efesus di Miletus. Miletus sama Efesus itu ada sedikit jarak ya. Paulus tidak ke Efesus lagi, tetapi langsung ke Miletus, dan para sahabat pemuka itu pada kumpul di Miletus untuk mengadakan perpisahan, di mana kata-kata Santo Paulus itu sangat mengharukan dan menyentuh hati. Itu persis ketika Yesus mau berpisah dengan para muridnya. Maka di sana seringkali kita jejerkan dua peristiwa itu. Nanti kita coba lihat. Nah, sekarang kalau kita melihat peta, tiba-tiba Paulus ada di Makedonia, ya, dan ke Troas. Perjalanannya itu tidak terlalu jelas di dalam Kisah Para Rasul, kok Paulus tiba-tiba sampai di sana, perjalanannya kemana? Tapi ya nggak apa-apa, karena pasti dalam setiap sejarah itu ada hal yang tidak nyambung, kadang-kadang tiba-tiba jujuk di sana. Nanti kita akan melihat beberapa teks dalam kitab suci, entah itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu seringkali dilukiskan bahwa Injil yang ditulis itu tidak dilandasi oleh sebuah kisah kronologis. Ya. Misalnya di dalam Injil itu ditulis secara tematis. Ya. Sehingga misalnya Injil Matius itu juga ditulis secara tematis, disusun berdasarkan 5 khotbah panjang Yesus. Pasti antara satu dengan yang lain, bukan disusun menurut urutan waktu. Nah, rupa-rupanya Kisah Rasul juga seperti itu, dan juga teks-teks kitab suci yang lainnya. Karena apa? Karena buku atau kitab suci adalah buku iman, sebuah permenungan iman yang dihayati oleh para murid Yesus dan oleh gereja awal. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Paulus ada di Troas. Ada satu cerita yang pernah saya ceritakan dalam beberapa kesempatan ketika Paulus berkhotbah dan juga berbicara panjang lebar. Nah, Paulus setelah reda keributan di Efesus, Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Jadi Makedonia itu yang di atas itu, yang kira-kira sudah hampir ke Eropa. Di sekitar Filipi, Tesalonika, Samotrake, itu kan daerah Makedonia. Makedonia itu juga kota terkenal seorang Alexander Agung yang tahun 333 sebelum Masehi itu menjadi orang yang sangat hebat dan berkeliling berperang mengalahkan banyak kerajaan dan suku bangsa untuk mewartakan
budaya Helenistis, budaya Yunani, dan berhasil rupa-rupanya. Itu sudah sekitar 400 tahun sebelum Paulus. Maka budaya Yunani itu kita temukan di mana-mana, berkat dari perjuangan dan juga peperangan yang menanamkan budaya Helenistis, termasuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang banyak terpengaruh oleh budaya Yunani. Paulus menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Dan ini tidak diceritakan apa yang dibuat oleh Paulus di Makedonia. Hanya diceritakan Paulus sampai ke sana, menguatkan hati, lalu sampai tibalah di Yunani. Tetapi apa yang dia buat itu tidak pernah diceritakan. Hanya diceritakan bahwa sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Kita melihat bahwa Syria itu begitu jauh dari Makedonia. Namun apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi bermaksud membunuh Paulus, sehingga ia tidak jadi kembali ke Syria, tetapi ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Nanti kita melihat bahwa perjalanannya ternyata berubah. Di Syria itu adalah juga di Antioquia itu maksudnya. Lalu ia ditemani oleh Sopater. Temannya sudah tambah banyak. Di dalam setiap perjalanan mendapatkan teman sahabat yang mau menemani perjalanan Paulus. Ia disertai oleh Sopater. Siapa itu Sopater ya? Pasti murid-muridnya Paulus. Anak Pirus dari Berea. Kita masih ingat ya Berea. Berea itu dekat Tesalonika. Setelah perjalanan Paulus dari Filipi ke Tesalonika dan kemudian ke Berea. Kadang-kadang rancu dengan Derbe ya. Berea, Derbe mirip-miripnya. Derbe adalah perjalanan yang pertama, ya. Kalau Berea itu perjalanan yang kedua, dan kemudian diulangi lagi kunjungan Paulus ke tempatnya yang pernah dikunjungi kunjungan kedua. Lalu bertambahlah sahabat-sahabatnya. Ya. Lalu ada yang namanya Aristarkus, Sekundus, keduanya dari Tesalonika. Jadi ada teman-teman yang menemani Paulus. Setiap Paulus berkunjung, temannya semakin tambah, semakin banyak. Lalu yang sudah sering kali menemani Paulus adalah Timotius. Di sana ada Gaius juga dari Derbe. Ya. Kita masih ingat ya, Gaius dari Derbe. Ya. Derbe itu tempat perjalanan yang pertama bersama dengan Barnabas. Perjalanan kedua, Paulus sudah bersama dengan Silas. Lalu ketemulah dengan Timotius dan nanti ketemu dengan Lukas. Tapi Lukas di dalam Kisah Rasul tidak pernah menyebut dirinya Lukas ya. Kita akan melihat bahwa Lukas seringkali mengatakan kata kami. Kami berarti Lukas. Ya. Lukas dan kadang-kadang bersama Paulus mengatakan kami. Tidak pernah mengatakan namanya. Seperti dalam Injil Yohanes itu diyakini bahwa penulisnya adalah Yohanes. Mungkin juga ada murid-murid Yohanes. Tetapi Yohanes tidak pernah muncul di sana. Kata Yohanes itu tidak ada dalam Injil Yohanes. Selalu diganti murid yang dikasihi. Nah itu juga yang ada di dalam Kisah Rasul. Tidak pernah Lukas disebut di sana. Tetapi hanya disebut kami. Kami itu Lukas bersama Paulus. Kadang-kadang Lukas sendiri menyebut diri sebagai kami.
Lalu Timotius adalah orang yang setia dari awal perjalanan Paulus yang kedua, yang ditemukan atau dijumpai oleh Paulus. Lalu mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami, ada kami di Troas. Jadi kami itu adalah Paulus dan Lukas. Kadang-kadang hanya Lukas sendiri juga menyebut kami. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi. Rupa-rupanya perjalanan Paulus yang ketiga itu mengunjungi tempat-tempat di mana Paulus dulu pernah bersinggah di dalam perjalanan yang kedua. Ya. Kalau kita melihat petanya, itu mirip-mirip perjalanannya yang kedua dan yang ketiga. Meskipun tidak semua tempat yang pernah dikunjungi, dalam kunjungan kedua itu dikunjungi lagi. Misalnya Paulus tidak pergi ke Efesus lagi. Nah, tetapi dia pergi ke tempat-tempat yang lain. Jadi, sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi. Berarti dulu pernah di Filipi, kita masih ingat, Paulus mungkin kangen sama orang Filipi, ya, gereja yang didirikan, gereja yang begitu umatnya dekat dengan Paulus. Ya, kita melihat surat-surat Paulus dari awal, bab 1, kemudian kita lihat bab 4, Filipi, itu begitu terasa Paulus begitu sayang dan dekat dengan orang-orang Filipi. Dari Filipi, 4 hari kemudian sampai di Troas. Kita lihat petanya di Troas, itu dari Filipi harus menyeberang laut. Ya, menyeberang laut sampai ke Troas, tapi juga bisa melewati darat. Rupa-rupanya cukup jauh. Dari Filipi sampai Troas itu cukup lama, 4 hari perjalanan. Mungkin mampir-mampir juga. Di Troas bertemulah mereka yang tadi, teman-teman seperjalanan yang menemani Sopater, Pirus, Aristarkus, Sekundus, Gaius, itu ketemu. Karena mereka sudah berjalan lebih dahulu, mendahului Paulus di Troas. Akhirnya ketemulah mereka di Troas, dan di situ tinggal cukup lama. Disebut 1 minggu, 7 hari lamanya mereka tinggal di Troas. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Nah, ini terjadi di Troas. Di Troas ada satu perjumpaan antara Paulus dengan orang-orang Troas, ya, termasuk teman-temannya yang tadi menemani Paulus dalam perjalanannya. Tapi karena Paulus rupa-rupanya punya program yang cukup padat, nanti sesudah ke Troas dia tidak mampir ke Efesus, tetapi langsung ke Miletus. Karena Paulus punya program akan pergi ke Yerusalem. Ya. Kita sudah melihat kemarin bagaimana orang-orang Kristiani yang di Yerusalem itu banyak yang dianiaya, ya, sehingga Yerusalem menjadi sebuah kandang macan yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang sangat fanatik, ya, yang nanti akan menjadi sangat fanatik ketika Yerusalem itu dihancurkan oleh tentara Roma, ya, pada tahun 70. Ya, Paulus belum sampai tahun 70 sudah ada di Yerusalem. Yerusalem atau Bait Allah itu diserang tahun 70, itu sangat terkenal sekali. Keruntuhan Bait Allah di Yerusalem itu menjadikan Bait Allah luluh lantak, ya, dan tidak dibangun lagi sampai sekarang. Nah, ceritanya waktu itu kita sudah singgung sedikit bagaimana Yerusalem kemudian
berubah. Ya. Ketika Yerusalem dihancurkan, orang-orang Saduki itu termasuk yang dihabisin oleh tentara Rom, karena orang-orang yang menamakan diri pimpinan agama Yahudi yang disebut Saduki itu menjadikan Bait Allah sebagai pusat dan tempat ibadat dan tempat di mana mereka juga menjadi orang yang berkuasa di sana. Maka setelah Yerusalem hancur, orang Saduki juga sangat hancur. Habis riwayatnya pada tahun 70, itu orang-orang Saduki. Maka tinggallah orang-orang Farisi, sehingga berubah pusat ibadatnya orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi, tidak lagi di dalam Bait Allah, tetapi berubah menjadi agama buku, agama kitab suci. Dulu agama Bait Allah, ya. Lalu berubah menjadi buku kitab suci Taurat. Karena apa? Karena sekarang Bait Allah sudah nggak ada lagi. Dan ketika tidak ada Bait Allah, langsung orang-orang Farisi itu pindah ke Yamnia untuk mendirikan sebuah sekolah kitab suci yang akhirnya menjadi orang yang sangat fanatik dan cenderung kepada kemunafikan. Maka kalau kita membaca Injil Matius bab 23, itu sebetulnya mencerminkan ketika orang-orang Farisi berada di Yamnia, memaksakan bahwa orang-orang Yahudi harus berpegang pada adat istiadat yang ada dalam Taurat, dan itulah yang kemudian berkembang di mana-mana. Nah, kita kembali ke Troas. Apa yang terjadi? Paulus mempunyai rencana pergi ke Yerusalem, maka waktunya sangat mepet. Dia ingin supaya pada hari Pentakosta itu Paulus sudah ada di Yerusalem. Maka malam itu, malam terakhir di Troas, Paulus mengumpulkan orang-orang Troas untuk mengadakan perjumpaan. Kita lihat di sana. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara itu, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, pagi-pagi. Lalu pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ya. Rupa-rupanya pembicaraan, karena Paulus itu suka ngomong kali. Ngomongnya itu sampai tengah malam, nggak capek-capek. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Inilah mukjizat yang dibuat oleh Paulus. Ya. Karena Paulus ngomongnya itu panjang, khotbahnya panjang sampai tengah malam di ruang atas. Jadi ada aula atas lantai 3. Banyak sekali orang yang berkumpul karena Paulus besoknya akan meninggalkan Troas menuju Miletus. Di ruang atas itu di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Pasti lampunya bukan lampu listrik karena belum ditemukan, ya. Mungkin lampu minyak. Seperti perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam kitab suci, dalam Injil, itu perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang membawa lampu. Lampu itu pasti lampu minyak karena belum ada listrik. Nah, inilah seorang muda bernama Etikus. Wah, ini namanya nama tikus, bukan kucing. Eutikus, duduk di jendela karena nggak kebagian kursi. Ya. Maka karena banyak sekali orang yang berkumpul, Paulus berkhotbah panjang lebar sampai larut malam karena besok paginya sudah nggak ada kesempatan lagi. Karena terlalu lama Paulus berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya, duduk di jendela. Karena Paulus itu ngomongnya panjang lebar, anak muda itu nggak tahan kantuknya.
Mungkin ini pesan bagi para romo, kalau khotbah jangan panjang-panjang. Dan nanti ada yang ngantuk, jatuh, mati. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, orang itu sudah mati. Jadi jatuhlah dari lantai 3 itu bisa mati juga ya. Kita punya GKP lantai 3 itu. Hati-hati, maka jendelanya ditutup semua. Tetapi Paulus kemudian turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Nah, itulah yang terjadi di Troas ketika Paulus menghidupkan anak muda namanya Etikus yang mati dihidupkan kembali. Kita ingat juga temannya si Santo Petrus yang juga pernah membangkitkan orang mati di Kisah Rasul bab 9. Kalau nggak salah ayat 36 itu ada seorang perempuan yang mati namanya Dorcas. Ya, itu juga mati dihidupkan oleh Petrus. Maka di situ ada mukjizat yang dilakukan juga oleh para murid Yesus. Petrus membangkitkan Dorcas atau dalam bahasa lain Tabita. Lalu Paulus membangkitkan seorang anak muda namanya Etikus. Jadi kita mempunyai peristiwa-peristiwa mukjizat yang dibuat oleh para murid, bukan hanya mukjizat menyembuhkan orang sakit, seperti Petrus dan Yohanes pernah menyembuhkan orang sakit juga. Emas dan perak tidak aku punya, tetapi dalam nama Yesus berjalanlah. Paulus juga pernah membuat mukjizat menyembuhkan orang di Tiatira, masih ingat ya kita ya. Sehingga dikatakan Barnabas itu Zeus, Paulus itu Hermes. Padahal Paulus menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan itulah kisah-kisah yang terjadi. Sehingga kita mempunyai informasi atau mempunyai pengajaran atau bahwa dalam iman akan Yesus semuanya terjadi. Bahkan Paulus membangkitkan Etikus dan Petrus membangkitkan Dorcas. Itulah yang dibuat. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, luar biasa, nggak capek-capek. Sampai fajar menyingsing, semalam suntuk. Dan akhirnya kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Itulah peristiwa yang terjadi di Troas, ya, di mana Paulus bersama dengan teman-temannya sungguh sangat mengesankan perjumpaan itu, sampai-sampai orang berkumpul untuk mendengarkan khotbahnya Paulus. Dan disitulah terjadi mukjizat di mana Paulus dapat membangkitkan Etikus. Itulah peristiwa Troas yang terjadi. Kita lihat kalau petanya Troas itu ada di mana. Dalam peta itu kelihatan Troas itu kalau dari Filipi harus menyeberang laut. Menyeberang laut, kalau mau menuju ke Efesus lewat Troas dulu. Ada yang lewat darat bisa, lewat laut bisa. Itulah Troas. Nggih, matur nuwun Ibu, itu ada yang kita lewati di Troas. Amin. Terima
Oke, terima kasih Romo. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya. Maaf Mo, tadi itu berarti perjalanan di Troas atau di Makedonia Mo? Ya, jadi memang perjalanan yang ketiga ini kadang-kadang membingungkan ya, karena Lukas rupa-rupanya tidak mempunyai data yang cukup banyak untuk bercerita tentang perjalanan yang ketiga ini. Jadi Paulus tadinya ke Makedonia kan, mengelilingi Makedonia lalu mengunjungi saudara-saudara yang ada di sana, tetapi apa yang dibuat oleh Paulus tidak terlalu jelas. Mungkin juga mengajar, tetapi tidak pernah dikatakan dengan gamblang. Dia mengunjungi Filipi, ya, mengunjungi umatnya yang dulu pernah dibangun gerejanya atau jemaatnya. Lalu baru dari situ, dari Filipi berlayar atau mungkin jalan darat itu 4 hari sampai ke Troas. Gitu. Lalu nanti hari berikutnya Paulus dari Troas sampai ke Miletus, tidak mampir ke Efesus lagi. Oke. Itu ya, Billy. Iya, memang enggak ditulis dengan detail ya Mo ya, tapi memang jalan aja terus gitu ya Mo ya. Mungkin kita akan melihat kalau surat-surat Paulus itu akan melengkapi. Misalnya dalam perjalanan ketiga itu dari Antiokhia kan diceritakan Paulus pergi ke Galatia. Tetapi tidak ada cerita Galatia di dalam Kisah Para Rasul, hanya sambil lewat aja. Padahal di Galatia Paulus itu mengajar cukup banyak dan banyak pertentangan yang terjadi di Galatia. Itu nanti akan kita lihat kalau kita baca surat Paulus kepada umat di Galatia. Romo, yang di Kisah Rasul 20:11 itu kan Paulus kemudian yang 11 ya, beruang atas, kemudian memecah-mecahkan roti lalu makan. Itu maksudnya Paulus mengadakan perjamuan kudus atau bagaimana ya? Iya, memecah-mecahkan roti itu perayaan Ekaristi. Tetapi perayaan Ekaristi yang dulu dengan yang sekarang pasti berbeda ya. Karena perayaan Ekaristi yang sekarang ini adalah perayaan Ekaristi yang dalam sejarah itu banyak yang kemudian disempurnakan, ditambahkan, kemudian ada macam-macam dan lain sebagainya. Pasti mereka juga mengadakan perayaan Ekaristi secara sederhana. Kalau kita melihat Kisah Rasul bab 4, di sana kita juga melihat juga waktu itu Barnabas itu ada di Yerusalem. Mereka memecah-mecahkan roti. Jadi merayakan Ekaristi untuk mengenangkan peristiwa keselamatan, wafat dan kebangkitan Kristus. Jadi apa yang dibuat oleh paroki-paroki sekarang ini di keuskupan itu adalah awalnya dari hidup jemaat yang pertama. Sekarang kita di paroki ini mempunyai 4 bidang pelayanan. Ya. Yang pertama liturgi. Ya, liturgi itu termasuk perayaan Ekaristi, sakramen-sakramen, dan lain-lainnya. Yang kedua, itu ada pelayanan sosial, PSE. Itu sudah terjadi pada zaman abad-abad pertama ketika umat-umat Kristiani berkumpul untuk membagi-bagikan, mengumpulkan harta untuk dibagikan kepada orang-orang miskin dan macam-macam itu, janda-janda dan orang-orang yang berkekurangan. Barnabas adalah termasuk salah satu orang yang menjual tanahnya, hasil penjualan itu kemudian dibawa kepada para rasul di Yerusalem
Dan para rasul itu kemudian membagikan harta mereka yang dikumpulkan bersama-sama untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi sejak zaman pertama, awal abad pertama, itu sudah ada PSE di sana, di dalam kumpulan para rasul. Tentu saja namanya bukan PSE ya, seksi sosial atau apa, nggak tahu. Pokoknya Barnabas itu nama aslinya kan Yusuf kan. Nama aslinya Barnabas itu Yusuf. Nama Barnabas itu artinya anak penghiburan. Itu adalah julukan yang diberikan kepada Barnabas, kepada Yusuf. Karena apa? Karena Barnabas itu orangnya beriman, baik sekali, punya wawasan ke depan. Oleh karena itu Barnabas itu dipercaya oleh para rasul untuk memimpin gereja di Antiokhia. Meskipun sebetulnya Petruslah pemimpinnya, tapi Petrus dan Yohanes waktu itu setelah mengunjungi Samaria, karena Samaria itu menjadi tempat di mana orang-orang Kristen berkembang juga. Maka Antiokhia dipercayakan kepada Barnabas, dan akhirnya ada banyak teman yang di sana. Itu yang terjadi. Yang ketiga, itu pewartaan, katekise, atau yang disebut kerikma. Mereka berkumpul untuk mewartakan. Maka di sini ada seksi katekise sekarang. Itu awalnya dari cara hidup jemaat yang pertama, ada 4 bidang. Lalu yang keempat itu koinonia. Itu persekutuan. Ya. Jadi 4 bidang itu sekarang terjadi dan dikembangkan dalam gereja di seluruh dunia. Jadi 4 bidang itu. Liturgi, diakonia, pelayanan sosial, lalu kerikma atau katekise, yang keempat adalah persekutuan. Mereka sering berkumpul bersama-sama, dan kita punya lingkungan-lingkungan sekarang ini. Punya wilayah, ada paroki. Dulu kan muridnya masih sedikit sekali, jadi belum berbentuk paroki seperti sekarang ini. Maka gereja-gereja itu bentuk-bentuk semacam itu tumbuh dan berkembang dari sedikit demi sedikit. Ya. Maka bentuk perayaan Ekaristi itu juga dalam tahun-tahun kemudian itu ditambahkan di sana. Misalnya ada doa kemuliaan, kemudian ada anak domba, itu kan tidak terjadi pada abad pertama. Sekitar abad ke-15 itu masih disempurnakan terus. Ada istilah Ecclesia Semper Reformanda, gereja selalu memperbaharui diri. Dan sekarang inilah bentuknya Ekaristi, yang kalau kita, bapak-bapak yang masih mengalami sekitar tahun 50-60, itu perayaan Ekaristi kita pun berubah total sebelum Vatikan Kedua. Misalnya sebelum Vatikan Kedua itu romonya tidak menghadap umat, tetapi membelakangi umat. Seperti saudara kita yang ada di masjid itu kan imamnya kan membelakangi umat, ya, memimpin ke sana. Itu yang dilakukan gereja pada zaman dulu. Sekarang berubah seperti sekarang ini. Itulah memecah-mecahkan roti istilahnya. Kalau kita pas konsekrasi itu kan juga kata yang sama dipakai. Memecah-mecahkan roti. Perayaan Ekaristi, tubuh Yesus dibagi, dipecahkan seperti apa? Seperti rahmat Tuhan juga harus kita bagikan kepada banyak orang. Itulah perutusan Paulus. Lalu yang terakhir, 4 dari 4 bidang tadi, liturgi, kerikma, diakonia, koinonia, itu harus
dilandasi oleh yang disebut martiria, ya, pengorbanan. Maka seluruh bidang pelayanan kita harus dilandasi oleh pengorbanan seperti Yesus yang berkorban untuk kita. Maka kalau kita mengajar, kalau kita merayakan Ekaristi, kalau kita mengadakan aksi sosial, itu kita bukan bekerja tapi melayani. Di sana ada landasan iman martiria seperti Yesus yang berkorban untuk kita semua, begitu juga seluruh aktivitas gereja. Singkatnya seperti itu kira-kira. Romo. Iya, monggo. Nyun sewu Romo. Ya. Menggarisbawahi yang mati hidup kembali. Sebetulnya apakah memang Tuhan belum waktunya memanggil atau bagaimana, Romo? Apa itu? Yang mati? Yang mati hidup kembali. Jadi kan Paulus dan Petrus menghidupkan Etikus dan Dorcas. Nah, dalam hal ini apakah si Etikus dan Dorcas itu belum waktunya dipanggil gitu, Romo? Ya, nanti kita tanya kepada Tuhan Yesus. Kalau ketemu. Sebetulnya kalau di dalam Injil itu kan juga sekurang-kurangnya ada 3 ya orang yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Sebetulnya kalau ketika Yesus membangkitkan orang mati, yang mau diwartakan itu Yesusnya, bukan orang matinya. Bagaimana Yesus mempunyai wibawa dan kuasa untuk menyiapkan dirinya ketika para murid melihat Yesus yang bangkit itu tidak kaget. Nah, begitu juga Paulus pasti juga selalu mengatakan dalam nama Yesus aku membangkitkan. Ya, jadi yang membangkitkan bukan Paulus, tetapi yang ditampilkan, yang mau diwartakan oleh Paulus adalah Tuhan Yesus sendiri. Bisa dipahami, Romo. Matur nuwun. Monggo, siapa lagi yang mau bertanya? Waktunya masih ada 1 menit. Bu Endang, biasanya suka bertanya. Billy juga. Tadi udah. Billy aja. Boleh, masih ada waktu ya Bu Billy? Masih Bu, boleh. Saya mau tanya Romo yang sehubungan dengan Paulus memecah-mecahkan roti itu ya. Itu kan terus dibilang Paulus memecahkan roti lalu makan. Gitu. Kan berarti dalam bayangan saya itu Paulus punya roti banyak lah ya pasti ya. Terus mengucap syukur baru gitu, apa intinya sama dengan yang pemecahan roti yang sekarang, Romo? Iya, Ekaristi, Bu. Jadi Paulus mengenangkan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus di dalam doa, dalam Ekaristi suci. Tapi rotinya banyak ya, Romo, dalam hal ini? Rotinya berupa roti-roti banyak terus mengucap syukur gitu, apa kayak kita hosti gitu terus dibagi-bagi gitu atau gimana ya? Iya, dulu kan roti itu ya roti yang biasa, lalu tumbuh berkembang menjadi roti kita yang sekarang ini. Dulu yang makan roti biasa seperti pada waktu Yesus perjamuan malam, terakhir itu juga memecah-mecahkan roti. Berarti rotinya gede-gede ya, Romo, buat makan sekalian kenyang gitu ya, bukan berupa roti gitu ya. Ya, Romo, makasih Romo. Oke, Bil. Apakah mereka selalu dalam, maksudnya kayak Ekaristi pada zaman jemaat pertama ini, mereka setelah berkumpul selalu melakukan Ekaristi itu, Mo? Selalu mereka. Selalu di dalam hidup jemaat itu ciri khas dari umat Kristiani adalah memecah-mecahkan roti, bukan dibanting, tetapi sebetulnya bahasa Indonesianya sangat miskin ya. Membagi-bagi. Kalau orang Jawa itu mencuil-cuil itu bisa ya. Iya. Bahasa Indonesia mencuil itu nggak ada. Ada.
Jadi apa memecah-mecah kadang-kadang kesannya kayak banting piring memecahkan itu. Tapi karena bahasa Indonesia itu sangat miskin juga. Lebih kaya bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Jadi mau memilih kata kadang-kadang tidak mudah. Terima kasih. Jadi membagi-bagikan roti kepada mereka. Inilah tubuhku, inilah darah. Pasti di dalam doa ya. Jadi kalau hanya makan roti kemudian bagi-bagi biasa ya tidak ekaristi. Tapi di sana ada satu bentuk ibadat yang khusus, meskipun tidak sempurna seperti sekarang ini, pasti bentuknya ada lain. Itulah yang terjadi. Baik, terima kasih Romo. Waktunya sudah habis. Iya, Ibu Darwati, monggo ditutup dulu. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami telah belajar tentang banyak hal dari Romo. Semoga kami semakin setia kepadamu dan kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, dampingilah segala aktivitas kami dari pagi hingga malam berakhir. Amin. Matur nuwun Romo, mohon berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita selalu dampingi, disertai dalam karya, pekerjaan, dan aktivitas kita hari ini dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun Romo. Matur nuwun Bapak Ibu semua.